Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, untuk materi pertama, maaf karena terlambat ya kemarin uploadnya. Harusnya ini materi kemarin baru saya berikan sekarang, tapi nggak apa-apa, insya Allah saya kejar keterlambatan di minggu ini untuk kedua materi ya. Kita akan belajar mengenai konsep keperawatan anak. Kenapa kita perlu belajar ini dulu? Karena ini adalah konsep dasarnya, jadi Anda harus paham dulu apa sih itu keperawatan anak sehingga bisa mempelajari tentang materi-materi yang ada di keperawatan anak satu ini. Untuk hari ini kita belajar kembali mengenai apa itu keperawatan anak, kemudian ruang lingkup keperawatan anak, falsafah keperawatan anak, prinsip-prinsip apa yang ada pada keperawatan anak, kemudian paradigma keperawatan anak, serta yang terakhir adalah peran perawat anak. Jadi nanti ketika Anda jadi perawat dan mengambil di ruang anak atau nanti pas praktek itu ada di ruang anak, apa saja yang perlu diperhatikan sebagai perawat anak. Baik, langsung saja sebelumnya kita bahas dulu konsep pelayanan kesehatan anak di masa lalu ya. Jadi sebelum abad ke-19, tingkat kematian anak-anak itu sangat tinggi, bisa mencapai 50 bahkan 100%. Nah, karena apa? Karena memang belum mendapat perhatian yang khusus. Anak dianggap atau pelayanan anak itu disamakan dengan orang dewasa, padahal anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa dan kurang diperhatikan ya anak-anak yang dirawat di rumah sakit jiwa dan di rumah sakit itu kurang diperhatikan. Mulai pada tahun 1800 mulai terbentuk spesialisasi yang relatif baru yaitu pediatrik. Nah, ini makanya kita kenal istilah pediatrik yaitu keperawatan anak. Ini spesialisasi ini mulai terbentuk pada tahun 1800. Selanjutnya, sebelum rumah sakit pediatrik terbentuk pada tahunnya, jadi meskipun sudah sudah ada konsep tentang pediatrik, tapi rumah sakit pediatrik baru terbentuk atau masih dikatakannya itu tahun 1855. Ini pun juga masih sebelum terbentuk rumah sakit tersebut. Ini paradigma tentang anak masih kurang bagus ya. Jadi anak-anak itu dianggap tidak penting kecuali hanya sebagai kontributor untuk mendapatkan keluarga. Apa sih anak kecil seperti itu gunanya dipertahankan itu apa? Padahal anak kecil itu adalah masa depan bangsa sebenarnya, tapi kurang mendapat perhatian pada saat di masa-masa ini. Kemudian anak dirawat di ruang yang sama dengan orang dewasa, bahkan satu bed itu bahkan dirawat pada bed yang sama. Ini jelas tidak sehat untuk anak-anak karena anak-anak itu ruangannya harus sendiri, harus didesain sendiri, tidak bisa disamakan dengan pasien dewasa. Kemudian awal tahun 1900, nah ini sudah mulai berkembang yang namanya perawatan isolasi. Nah, di sejak tahun ini karena ada penyakit menular sehingga diterapkanlah perawatan isolasi di mana orang tua dilarang mengunjungi anak. Nah, bisa dibayangkan anak kecil sedang sakit tapi tidak boleh dikunjungi dengan alasan isolasi. Ternyata dari kondisi ini ditemukan efek psikologis yang kurang bagus ya. Efek psikologisnya dari tindakan isolasi ini, anak menjadi stres sehingga diubah lagi pelayanan itu menjadi rooming in ya. Jadi disatukan antara ibu dan anak. Nah, itu masa lalu ya, masa lalu pelayanan kesehatan tentang anak. Nah, bagaimana masa depan atau pelayanan kesehatan saat ini? Nah, jadi saat ini pelayanan kesehatan anak sudah lumayan bagus ya, bahkan sekarang ada yang namanya kota, nanti bisa Anda cari itu, kota yang dia didesain untuk keramahan pada anak. Apa saja tren pelayanan kesehatan saat ini? Yang pertama adalah FCC, yaitu Family Center Care. Nah, ini
Kalau ditanya apa saja konsep keperawatan anak, berarti jawabannya adalah 1, Family Center Care. FCC. Apa itu FCC? Dari kata-katanya Family Center Care, berarti kita bisa menebak keperawatan FCC ini adalah keperawatan anak yang berpusat pada keluarga, yaitu konsep baru yang diperluas dalam sistem perawatan. Perawatan berpusat pada keluarga adalah bagaimana perawatan ini mulai memperhatikan masing-masing emosi anak yang unik, perkembangan sosial, dan kebutuhan fisik. Penyedia pelayanan kesehatan menyadari anak bagian dari keluarga, komunitas, dan kelompok tertentu, membantu anggota keluarga meringankan ketakutan dan kecemasan. Jadi intinya FCC itu adalah perawatan anak yang melibatkan keluarga. Misalnya anak itu diinfus, ya jangan dipisahkan sama keluarganya. Kita libatkan keluarga dalam prosedurnya sehingga anak itu menjadi tenang, tidak takut ataupun cemas ketika diadakan prosedur invasif misalnya. Kemudian regionalized care. Jadi selama beberapa dekade terakhir ada kecenderungan menuju sentralisasi dan regionalisasi layanan pediatri. Sudah mulai terpusat, sudah mulai terarah dan tersendiri. Ada pelayanan sendiri untuk pediatri. Di sana muncul penyediaan peralatan medis berbasis tinggi untuk pasien berisiko dengan sumber daya terbaik. Kemudian terjadi tersedianya ahli neonatologi ya, jadi mulai terbentuk ahli-ahli atau spesialisasi untuk anak, mulai dari ahli neonatus ya, ahli atau pakar di bidang bayi baru lahir, kemudian ada ahli saraf anak, kemudian ada spesialis alergi remaja, ahli onkologi atau yang merawat kanker ya untuk anak-anak, perawat terapis bermain khusus untuk tindakan terapi bermain pada anak, ada psikiater anak ya untuk pasien-pasien untuk anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan, kemudian praktisi perawat anak dan neonatal serta perawat spesialis anak ya. Jadi sudah ada nih kalau mau ambil S2 itu magister keperawatan spesialis anak itu sudah ada tempatnya gitu, sudah ada jurusannya kalau mau ngambil sampai spesialis anak. Kemudian kita sudah mulai melakukan sistem jemput bola, jadi caregiver mendatangi pasien anak di rumah, tidak menunggu anak-anak sampai memeriksakan diri ke rumah sakit ya, tapi untuk peningkatan kualitas pelayanan itu caregiver yang mendatangi pasien anak di rumah. Selanjutnya sekarang juga sudah ada terapi gen ya, terapi gen untuk kelainan imun tertentu. Misalnya ada anak yang mengalami kelainan imun, bisa diatasi dengan melakukan terapi gen. Kemudian kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas perawatan bayi-bayi prematur dan BPLR, jadi sudah diterapkan atau sudah ditemukan perawatan yang lebih bagus untuk bayi-bayi prematur dan BPLR sehingga mereka bisa selamat, bisa bertahan hidup ya. Kalau dulu kan bayi prematur BPLR ya cuma beberapa hari terus meninggal ya, tapi karena perawatan yang lebih bagus sehingga anak-anak ini bisa bertahan ya, bisa selamat. Kemudian teknik baru yang memungkinkan untuk mendeteksi dan merawat anak lahir dengan kelahiran bawaan segera setelah lahir. Nah, jadi ada sekarang semacam USG yang mahal ya, untuk mendeteksi, yaitu bisa mendeteksi kelainan anak, kelainan bawaan pada saat di kandungan. Jadi ini deteksi dini sekali sehingga orang tua nanti sudah siap jika anaknya ada kelainan bawaan karena sudah bisa dideteksi sejak awal. Jadi persiapan mental, persiapan moral, materialnya itu sudah siap gitu karena sudah tahu sejak awal. Kemudian ada isu bioetik ya, ini ilmu terbaru dan kemajuan medis telah mengangkat isu bioetik yang tidak ada di masa lalu. Contohnya adalah proyek genom manusia, kemudian ada pengujian genetik prenatal,
ibu pengganti dan penjagaan perawatan kesehatan. Nah, mungkin di sini entah belum ada ya kalau di Indonesia, tapi bisa Anda lihat di luar negeri. Demikian sejarah tentang keperawatan anak di masa lalu dan pelayanan kesehatan anak sekarang. Sekarang kita maju, kita masuk ke definisi di konsep keperawatan anak, yaitu definisi anak dulu. Jadi yang disebut anak itu siapa sih? Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dalam masa tumbuh kembang dengan kebutuhan khusus yang meliputi kebutuhan fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Jadi meskipun anak-anak tetap dia membutuhkan semua aspek yang meliputi fisik, psikologi, sosial, dan spiritual. Bisa juga disebut anak adalah individu yang berusia 0 sampai 18 tahun. Jadi batasnya anak-anak itu memang 18 tahun. Yang masih 18 tahun berarti masih anak-anak ya. Individu yang berusia 0 sampai 18 tahun, individu yang unik dan mempunyai potensi untuk berkembang. Jadi dia masih bisa berkembang lebih bagus kalau stimulusnya yang dia terima itu bagus ya. Kemudian bisa juga dikatakan anak adalah individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan dari bayi hingga remaja ya. Jadi dari bayi itu kemudian bayi, toddler, kemudian preschool, sekolah sampai remaja. Itu juga bisa didefinisikan sebagai anak. Cuman yang lebih sering kita ketahui adalah anak itu usia 0 sampai 18 tahun. Kemudian keperawatan anak lahir dan berkembang dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, emosi, dan spiritual yang difokuskan sesuai tahap perkembangan anak melalui 4 upaya yang kita lakukan ya, baik itu di anak ataupun di masyarakat dewasa, tetap kita upayakan 4 hal untuk kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif berarti kita melakukan promosi kesehatan, preventif berarti pencegahan, kuratif pengobatan, dan rehabilitatif berarti rehabilitasi atau pemulihan setelah sakit. Kemudian apa saja ruang lingkup keperawatan anak? Jadi ruang lingkupnya pediatrik pencegahan preventif itu contohnya adalah imunisasi ya. Kalian nanti belajar imunisasi. Imunisasi itu suatu tindakan untuk mencegah terjadinya penyakit. Meskipun imunisasi memang tidak menjamin anak tersebut tidak terkena penyakit ya, tapi paling tidak kita usaha untuk mencegahnya. Kemudian pediatri klinik ini mencakup pengobatan, kemudian diagnosis penyakit dan perawatannya. Pediatrik sosial, nah pediatrik sosial ini dia berkecimpung dalam memenuhi kebutuhan anak sejak konsepsi supaya dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal, kemudian menciptakan lingkungan yang sejahtera, memenuhi sandang pangan dan papan anak, lingkungan tempat tinggal yang baik, dan melaksanakan cara agar anak sehat fisik, psikis, dan sosial, karena anak itu punya hak untuk mendapatkan semua fasilitas seperti ini ya, sandang, pangan, papan, kemudian tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dan yang penting adalah pendidikannya. Selanjutnya, falsafah keperawatan anak. Apa sih itu falsafah? Falsafah itu suatu gagasan dasar ataupun pandangan ya, paradigma ya. Jadi falsafah gagasan dasar dari keperawatan anak adalah bagaimana memiliki keyakinan atau pandangan untuk memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada keluarga, pencegahan terhadap trauma, dan manajemen kasus. Nah ini tadi falsafah ini masuk juga ke konsep dasar keperawatan anak tadi FCC, kemudian traumatic care atau pencegahan terhadap trauma dan manajemen kasus. Kita bahas satu-satu. Apa itu FCC atau asuhan yang berpusat pada keluarga? Jadi di dalam konsep FCC ini kita harus memandang keluarga adalah unsur penting dalam merawat anak. Dipastikan setiap Anda melakukan tindakan itu melibatkan keluarga, karena keluarga adalah unsur penting dalam merawat anak.
tugas kita akan menjadi lebih ringan jika kita melibatkan keluarga. Dua konsep dasar FCC adalah enabling dan dukungan ya, enabling dan empowering. Apa itu enabling? Enabling adalah menciptakan kesempatan kepada keluarga untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya yang berguna dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Jadi kita melibatkan keluarga, menciptakan kesempatan agar keluarga itu bisa ikut merawat anak yang sakit. Bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab ya, tapi kita memberi kesempatan kepada keluarga untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya. Sementara empowering adalah interaksi profesional dengan keluarga, di mana keluarga memerlukan perasaan aman terhadap kehidupan keluarganya, mendukung perubahan yang positif sebagai dampak perilaku saling menolong, memperkokoh kemampuan dan tindakan yang diberikan. Empowering berarti memberikan dukungan ya, kita dukung. Misalnya nih pasiennya sedang menghadapi masalah kemudian mengambil tindakan, mengambil keputusan. Nah, selama keputusannya itu bagus dan bisa mendukung kesembuhan atau kesehatan anak, maka kita perlu memberikan dukungan. Untuk enabling kita latih, kita beri kesempatan pasien tidak menunjukkan kemampuan, misalnya kita ajarkan untuk kompres, kita ajarkan untuk merawat pasien, memberikan makan misalnya, semua yang bisa kita ajarkan ke pasien itu berarti kita sedang menciptakan enabling ya, menciptakan kesempatan kepada keluarga. Selanjutnya elemen FCC. Nah, apa saja yang harus kita ketahui pada konsep FCC ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa hubungan anak dan orang tua itu adalah unik. Unik, kenapa unik? Karena pasti antara anak dan orang tua satu dengan yang lain itu berbeda. Tidak bisa kita samakan keluarga A perlakuan seperti ini, keluarga B seperti ini juga sama, tidak bisa. Karena setiap hubungan anak dan orang tua adalah unik, berbeda-beda. Kemudian elemen selanjutnya, orang tua dapat memberikan asuhan yang efektif selama hospitalisasi anaknya. Hospitalisasi berarti proses anak harus dirawat di rumah sakit, yaitu hospitalisasi. Selama anak mengalami perawatan di rumah sakit, kita bisa mengajarkan orang tua untuk memberikan asuhan yang efektif, ikut membantu merawat anak. Misalnya ikut memandikan, ikut menyuapi, ya ikut memberikan obat, tentunya dengan tetap pengawasan dari perawat. Kerjasama dalam model asuhan adalah fleksibel dan mengenalkan konsep dasar asuhan keperawatan anak. Jadi tidak boleh rigid atau kaku ya, kita prinsipnya adalah fleksibel. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kesempatan tim kesehatan untuk mendukung kerjasama yang aktif dari orang tua. Jadi FCC ini akan berhasil jika kita bisa menciptakan kerjasama yang baik dengan orang tua. Yang kedua adalah traumatic care. Apa itu? Pencegahan terhadap trauma. Jadi seminimal mungkin kita itu mengurangi trauma pada anak. Ketika akan melakukan prosedur, tindakan, melakukan pengkajian apapun itu, kita meminimalkan trauma agar anaknya itu tidak merasa trauma terhadap perawat, terhadap pemberi pelayanan kesehatan. Memang mungkin trauma ini tidak bisa kita hilangkan ya, tapi paling tidak kita bisa mengurangi. Kita bisa mengurangi atau memperkecil angka kesakitan atau trauma pada anak. Tentu saja yang namanya traumatic care tujuannya adalah mencegah terjadinya trauma pada anak dan keluarga. Jadi yang trauma bukan hanya anak, bisa juga keluarga yang merawat itu juga trauma kalau kita pendekatannya atau perlakuannya kurang memperhatikan prinsip ini. Prinsip traumatic care apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengontrol perawatan pada anaknya dengan strategi Penkes atau edukasi kepada keluarga. Kita berikan pendidikan kesehatan, kita berikan edukasi sehingga orang tua itu bisa mengontrol perawatan anaknya.
Kemudian atraumatic care itu juga prinsipnya mencegah atau menurunkan cedera, baik fisik maupun psikologis. Nah, jadi yang namanya prosedur invasif itu bisa menyebabkan cedera psikis maupun fisik, sehingga kita menerapkan prinsip ini untuk mencegah atau menurunkan cedera. Kemudian bagaimana cara kita melakukan atraumatic care dengan melakukan modifikasi lingkungan fisik rumah sakitnya. Rumah sakitnya tuh kalau Anda lihat ya di ruang anak itu digambar dengan tokoh-tokoh kartun atau gambar yang menarik, hewan ataupun tumbuhan yang pokoknya dibuat semenarik mungkin untuk lingkungan fisik atau kamar-kamar dari anak. Kemudian menurunkan atau mencegah dampak perpisahan dari keluarga dengan konsep FCC. Jadi sebisa mungkin kita selalu melibatkan anak, jangan dibiarkan anak itu berpisah terlalu lama dengan keluarganya. Yang ketiga, manajemen kasus. Manajemen kasus itu apa? Berarti pengelolaan kasus secara komprehensif, secara menyeluruh, mulai dari pasien masuk, kemudian mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan asuhan keperawatan, sampai disublanding pasiennya keluar atau pasiennya pulang dari rumah sakit. Manajemen kasus ini sistem pemberian asuhan yang seimbang antara biaya dan kualitas dengan memperhatikan pembiayaan yang berlebihan. Kemampuan perawat dalam mengelola kasus dengan baik akan berdampak pada proses penyembuhan anak. Jadi diharapkan kalau kasusnya dikelola dengan baik, askopnya mengena ya, askopnya pas, tepat, sehingga pasien cepat sembuh, sehingga mengurangi biaya perawatan anak di rumah sakit. Lebih efisien biaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip. Jadi kita perlu mengenal prinsip-prinsip kelautan anak ya. Apa saja prinsipnya? Yang pertama, kita harus tahu anak itu bukan miniatur orang dewasa, tetapi anak berdiri sebagai individu yang unik. Kita tidak bisa menerapkan perawatan dewasa pada anak karena semuanya jelas berbeda. Mulai dari anatomi, fisiologinya, perlakuannya, pendekatannya, semuanya berbeda. Jadi jangan anggap anak itu adalah miniatur orang dewasa. Kemudian yang kedua, anak adalah individu yang unik dan mempunyai kebutuhan sesuai tahap perkembangannya. Pelayanan kepada perawatan anak berorientasi pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Nah, kalau bisa kita orientasinya adalah preventif dan promotif ya. Preventif pencegahan penyakit dan promotif peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya, keperawatan anak merupakan disiplin ilmu kesehatan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Nah, ini gambaran sederhananya ya, kalau anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa. Selanjutnya, prinsip perawatan anak, praktek keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga. Jadi kalau merawat pasien anak itu kontraknya dengan anak dan keluarga, jangan hanya salah satunya. Jangan hanya pada anak atau hanya pada keluarga. Tujuan keperawatan anak dan remaja adalah meningkatkan maturasi yang sehat. Kemudian kecenderungan keperawatan anak di masa depan berfokus pada ilmu tumbuh kembang anak. Perawat tidak boleh mengabaikan keterampilan dan pengetahuan orang tua. Nah, ini biasanya karena kita menganggap orang tua itu tidak terampil, tidak tahu tentang penyakit, sehingga kita menganggap remeh ya. Keterampilan dan pengetahuan orang tua ini sebaiknya tidak dilakukan oleh perawat anak. Perawat tidak boleh mengabaikan kepercayaan anak, dan perawat harus selalu memperhatikan keadaan fisik, mental, dan spiritualnya sendiri. Kenapa kita harus memperhatikan kondisi fisik, mental, dan spiritual sendiri? Karena ini akan berdampak pada perlakuan kita kepada anak. Kalau kita senang, kita bagus mentalnya, fisiknya, spiritualnya bagus, maka perawatannya akan bagus juga ke anak. Tapi kalau sebaliknya, kadang anak bisa menjadi seperti pelampiasan ya, pelampiasan terhadap kondisi kita yang kurang sehat. Sebenarnya paradigma kalau kita kenal dulu di falsafah keperawatan ya. Jadi paradigma itu adalah landasan berpikir dalam penerapan ilmu keperawatan anak. Tetap paradigma keperawatan ada 4, yaitu manusia, lingkungan, sehat, dan keperawatan. Manusia di sini dalam arti adalah anak itu sendiri.
Sudah dibahas tadi tentang anak ya, anak adalah individu yang berada pada rentang usia 6 sampai 18 tahun. Pelayanan keperawatan anak selalu diutamakan karena struktur fisik dan anak dan dewasa yang berbeda, proses fisiologis anak dan dewasa yang berbeda juga, kemampuan berpikir anak dan dewasa juga berbeda, dan tanggapan terhadap masalah pada anak dan dewasa berbeda. Jadi semuanya serba berbeda, mulai dari struktur fisik, anatomi fisiologi ya, ukurannya, kematangannya, terus cara berpikirnya, semuanya berbeda sehingga kita tidak bisa menyamakan antara anak-anak dan dewasa. Sehat sakit. Nah, tentang sehat sakit. Sehat adalah keadaan sejahtera optimal antara fisik, mental, dan sosial yang harus dicapai sepanjang kehidupan anak dalam rangka tumbuh kembang yang optimal. Rentang sehat sakit merupakan alat ukur dalam menilai status kesehatannya dinamis setiap waktu. Kita bisa lihat rentang sehat sakit itu ya, ini juga bisa diterapkan sebenarnya pada orang dewasa. Jadi rentang sehat yang ke kanan itu semakin optimal, yang ke kiri itu yang buruk ya. Sehat yang rentang yang menuju ke positif itu sehat optimal sampai sejahtera. Nah, kita sudah sampai ke sejahtera atau kita itu sudah sampai ke tahap sejahtera atau masih sehat saja. Kemudian yang ke kiri ini negatif, jadi sehat, sakit kronis, dan meninggal. Ini suatu rentang sehat sakit pada paradigma keperawatan. Kemudian lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal meliputi faktor genetik, kematangan biologis, jenis kelamin, intelektual, emosi, predisposisi, semuanya yang berhubungan dengan hal-hal yang berada di dalam. Eksternal itu meliputi status nutrisi, peran orang tua, saudara, teman, masyarakat, ya lingkungan sekitar yang mempengaruhi anak itu adalah lingkungan eksternal. Keperawatan untuk fokus utama pelayanan keperawatan adalah pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan dengan falsafah utama adalah asuhan yang berusaha pada keluarga dan perawatan yang terapeutik yaitu atraumatik. Selanjutnya peran perawat anak jadi perawat anak itu peran utamanya adalah memberikan perawatan ya, memberi perawatan pada anak. Dia juga bisa menjadi advokat untuk keluarga. Dia bisa berperan sebagai pencegahan penyakit tadi misalnya dalam melakukan imunisasi. Dia bisa menjadi pendidik, konselor, kolaborator, pengambil keputusan, dan peneliti. Jadi tetap kita juga harus kita juga berperan sebagai peneliti ya, agar kita menemukan konsep-konsep baru ataupun pelayanan baru yang bisa meningkatkan kesehatan anak. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan bisa langsung di forum diskusi atau langsung chat saya ya. Jika ada salah maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.